Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin gua bayar cicilan bisa banget lah baca di deskripsi. Dan ini masih translate Cina, dan jika salah-salah translate tolong dimaklumi aja. Udah, itu aja. Yuk, langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlangnya. Langsung aja kita gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang pada akhirnya dia berhasil kembali menarik hati milik Kaisar, dan itu membuat Shenlang dia berhasil menjatuhkan dua lawannya di dalam satu pertemuan. Dan tentunya ini adalah sebuah kemenangan telak yang dimiliki oleh Shenlang. 2-0 untuk Shenlang dan 0 untuk keluarga Su. Dan untuk Shenlang dia pun benar-benar menikmati kemenangannya. Tapi di sini tiba-tiba aja Kaisar dia mengeluarkan sebuah dekret baru di mana posisi Shenlang sebagai pejabat tingkat 7 dicabut oleh Kaisar. Dan untuk gelar yang lain masih ada. Memang masih ada, tapi gelar pejabat tingkat 7 telah dicabut oleh Kaisar, yang membuat Shenlang tentunya dia kaget dong. Karena tiba-tiba aja lah, kenapa gelarnya sebagai pejabat tingkat 7 dicabut oleh Kaisar. Dan ternyata ada sebuah alasan kenapa Kaisar melakukannya. Karena Kaisar juga tahu banyak sekali pihak yang ingin membuat Shenlang menjadi utusan untuk kerajaan barbar selatan. Jadi di sini Kaisar melakukannya untuk dapat menyelamatkan Shenlang. Dan setelahnya kini Shenlang dia pun kembali pulang. Dan ketika dia kembali pulang ke kediaman dari pangeran kelima, di sini Shenlang dia pun langsung disambut oleh tangisan dari bayi-bayi ini. Dan ternyata mereka semua menangis dan juga ribut karena mereka telah merobekin sebuah lukisan yang dimiliki oleh Shenlang. Dan itu adalah lukisan dari Nona Xueyin. Dan tentunya hal itu membuat Shenlang dia jadi panik, karena ini adalah sebuah lukisan pribadi yang dimiliki oleh Shenlang sebagai bahan bacol. Waduh, apalagi saat ini Nona Xueyin juga mendekati dirinya. Waduh. Tapi ternyata Nona Xueyin dia juga memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan kepada Shenlang, di mana dia mengatakan kalau dia ingin segera pergi meninggalkan tempat ini. Dia ingin pergi ke tempat di mana Wutu berada. Dan tentunya hal itu membuat Shenlang dia pun mengatakan kalau itu terlalu amat berbahaya. Tapi untuk Nona Xueyin dia tetap harus pergi ke tempat itu, karena dia harus menyelamatkan Grandmaster Zhong, karena dia ada di tempat itu. Ucap dari Nona Xueyin, karena memang sebelumnya Grandmaster Zhong dia pergi ke tempat itu untuk mencari penawar untuk Nona Xueyin. Tapi ketika Nona Xueyin udah sembuh lah, kini malah Grandmaster Zhong pula yang hilang. Aduh, jadi repot. Namun ya sudahlah, karena memang Nona Xueyin ingin segera pergi, maka dari telah di sini Shenlang dia pun mengantar Nona Xueyin hingga ke perbatasan. Dan karena sudah cukup jauh di sini, Nona Xueyin dia meminta kepada Shenlang untuk kembali dan dia akan segera pergi. Dan sebelum pergi tentunya mereka juga sempat memberikan salam perpisahan dengan cara dikecup dong kening dari Shenlang. Namun ketika mereka sedang melakukan sebuah salam perpisahan, tiba-tiba aja mereka cukup dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang sangat amat misterius, di mana pria ini memanggil Nona Xueyin sebagai Bibi Jiang. Dan hal itu pun tentunya mengejutkan bagi Shenlang. Apa? Bibi. Apalagi tiba-tiba aja Nona Xueyin langsung melepaskan sebuah serangan kepada pria itu. Tapi seberapa keras pun serangan yang diberikan oleh Nona Xueyin ternyata tidak sanggup untuk dapat mengenai pria itu, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Shenlang. Dia pun menyadari betapa mengerikannya pria yang ada di depannya itu juga. Dan untuk Nona Xueyin dia pun kesal dengan pria itu, karena ternyata ini adalah masalah internal keluarga mereka. Dan untuk masalah internalnya, gua akuin cuy, gua kagak ngerti. Ini masalah perselisihan garis keturunan, terus pengkhianatan, ya gitulah. Gua nggak ngerti translate ini kayak mana. Lu orang semua bisa baca sendirilah. Pokoknya di sini mereka masih satu keturunan yang sama dari keluarga Jiang. Dan ini nih katanya dia berkhianat dari, gua nggak ngerti dah. Pokoknya lu orang bisa baca sendirilah. Gua nggak ngerti juga. Pokoknya di sini mereka masih memiliki ikatan persaudaraan. Dan pria ini dia adalah keponakan dari Bibi Jian, Nona Xueyin lah maksudnya. Nah itu aja intinya. Dan di sini untuk Nona Xueyin dia pun benar-benar kesal dengan pria itu, dan dia menganggap kalau pria ini adalah seorang pengkhianat. Dan dia tidak ingin sekali melihat pria ini lagi tepat di hadapannya. Dan untuk pria ini dia pun paham, dan dia pergi meninggalkan Nona Xueyin begitu saja. Dan untuk Nona Xueyin setelah pria itu dia pergi, dia meminta kepada Dumi di masa depan jika saja pria itu datang lagi dan merusuh maka hajar aja. Ucap dari Nona Xueyin yang membuat Dumi dia pun
Oh oke, walaupun dia nggak tahu kenapa dia harus melakukannya. Dan setelahnya kini mereka pun kembali berbicara sejenak sebelum mereka berpisah. Tapi di sini Xilang dia juga memberikan sebuah misi kepada Nona Xuewen yang membuat Nona Xuewen dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia akan menjalankan misi yang diberikan oleh Xilang di Kota Lang. Ucap dari Nona Xuewen. Walaupun saat ini Xilang dia juga merasa kalau ini agak sedikit ya agak mengerikan lah untuk Nona Xuewen misi yang diberikan oleh Xianlang. Mengingat dipikir oleh Xianlang Nona Xuewen adalah gadis yang polos. Tapi nyatanya di sini Nona Xuewen dia mengatakan kalau sejatinya dia bukanlah wanita polos. Dimana dia juga mengatakan kalau dia adalah wanita jahat. Dia juga mengatakan kalau sebelumnya di dunia ini tidak ada namanya yang sempurna, terutama seorang wanita. Tidak ada wanita yang sempurna di dunia ini. Mereka semua pandai tipu-tipu, termasuk dirinya sendiri. Dimana dia juga mengatakan dia saat ini bersikap polos karena itu semua adalah bayaran dari sikap yang telah dia lakukan di 20 tahun lalu. Nah ini adalah sebuah tebusan yang memang harus aku bayarkan. Ucap dari Nona Xuewen yang artinya aku dulunya bukanlah orang baik-baik. Ucap dari Nona Xuewen dan aku bukanlah wanita yang polos. Ucap dari gadis ini sebelum dia memencet biji punya Xianlang dipencet dan dikuil-kuil sebelum pada akhirnya Nona Xuewen dia pun pergi meninggalkan Xianlang begitu saja. Dan untuk Xianlang tentunya dia agak kaget juga dong ketika adik Pablo kecil dicuil-cuil. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Gubernur Zhu dia pun kembali bertemu dengan putra mahkota dan dia juga melaporkan kalau saat ini keluarga Jin mereka telah mendapatkan promosi dari kaisar diangkat sebagai seorang marquess. Dan di sini untuk Gubernur Zhu dia juga mengatakan kepada putra mahkota kalau ini adalah waktu yang tepat bagi putra mahkota untuk dapat membebaskan Zhang Choi. Namun sayangnya di sini putra mahkota dia tidak mau membebaskan Zhang Choi. Dia mengatakan kalau Zhang Choi udah nggak layak untuk dapat diperhitungkan lagi. Walaupun di sini Gubernur Zhu dia pun lagi-lagi mencoba untuk dapat meminta kepada putra mahkota untuk dapat membebaskan Zhang Choi karena Zhang Choi adalah pedang yang sangat amat tajam. Bahkan dia adalah pedang pertama yang dimiliki oleh kaisar. Jadi jika saja putra mahkota dapat membebaskan Zhang Choi, maka Zhang Choi akan ada di pihak dari putra mahkota. Tapi sayangnya di sini putra mahkota dia pun enggan untuk dapat melakukannya. Dia enggak mau membebaskan Zhang Choi karena bagi dirinya Zhang Choi adalah mutiara yang sudah tidak lagi berkilau. Dan setelah Gubernur Zhu dia pun pergi di sini, putra mahkota dia pun berbicara kepada selirnya di mana dia bertanya apakah Nona Xiao Kiao Kiao itu si gadis pedagang kain yang sebelumnya sama Xianlang, apakah dia memiliki hubungan dekat dengan Xianlang. Dan hal itu pun tentunya dibenarkan oleh selir ini. Dia mengatakan kalau Nona Xu pasti dia adalah bagian dari Xianlang dan mungkin saja mereka telah berselingkuh. Namun di sini untuk putra mahkota dia juga bertanya apakah pelakat yang dimiliki oleh keluarga Xu masih ada bersama dengan mereka. Pelakat yang pernah dia berikan dan hal itu pun dibenarkan oleh selir itu yang membuat putra mahkota meminta kepada selir ini untuk kembali mengambil pelakat itu. Dan sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk kaisar ternyata dia sedang santuy bersama dengan selir favoritnya yaitu bernama Putri Bian Xiao. Dan dia adalah selir favorit yang dimiliki oleh kaisar. Tapi ketika kaisar sedang chill dan juga santuy bersama dengan selirnya, dia mendapatkan sebuah kunjungan dari seseorang yang tentunya membuat kaisar agak sedikit kesel. Padahal lagi santuy, lagi chill, diganggu. Dan yang datang itu ternyata adalah Kasim Tua. Di mana Kasim Tua mengatakan kalau saat ini Zhang Choi kondisinya dalam kondisi yang enggak baik-baik saja. Dia sekarat. Tapi tentunya di sini kaisar dia nggak percaya begitu saja dan dia bertanya apakah ini hanyalah sebuah permainan. Waduh, sorry coy, berbelit. Dan di sini kaisar juga mengatakan kalau sebelumnya baru aja beberapa waktu lalu dia mendapatkan sebuah informasi kalau Zhang Choi masih baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba aja hari ini dia sakit? Dan untuk kaisar dia nggak percaya begitu saja. Tapi ketika Kasim Tua mengatakan kalau Zhang Choi dia terkena penyakit asbes usus atau apa ya bahasa kitanya usus buntu, membuat kaisar barulah dia kaget karena dia tahu itu adalah sebuah penyakit yang sangat amat mengerikan. Di kala itu ya, karena dulu permaisuri pertamanya aja sakit meningsoy gara-gara usus buntu. Dan itu membuat kaisar dia berpikir ini semua bukan terjadi karena salah makan ataupun genetik, tapi ini semua
mungkin saja ada hubungannya dengan pikiran. Stres berat karena sebelumnya istri pertamanya stres berat hingga membuat dirinya terkena radang usus dan juga usus buntu, yang membuat Kaisar dia tahu kalau penyakit itu dikala ini tidak ada obatnya, yang membuat Kaisar dia pun tahu betapa sakit yang diterima oleh sang Choi, yang membuat Kaisar dia meminta kepada Kasim tua ini untuk mengirimkan tabib terbaik untuk sang Choi dan bebaskan dia dari penjara, ucap dari Kaisar. Dan untuk Kasim tua, dia pun tahu Kaisar melakukan ini semua karena Kaisar juga tahu kalau penyakit itu saat ini tidak ada obatnya, dan mengirim tabib sekalipun nggak ada gunanya. Paling tidak itu dapat meningkatkan dan juga membuat sang Choi agak sedikit tenanglah di sisa-sisa umurnya, pikir dari Kasim tua ini. Dan untuk Kaisar, ya sudahlah, mau gimana lagi. Sedangkan di sisi lainnya untuk Zhang Choi, memang ternyata ketika dia kembali pulang ke rumahnya, dia kondisinya nggak baik-baik saja. Tubuhnya kuning. Bukan cuma kena radang ataupun usus buntu doang, tapi dia juga kena penyakit liver hingga membuat tubuhnya jadi kuning seperti ini. Padahal sebelumnya Zhang Choi ketika dia di dalam penjara, dia nggak kenapa-kenapa cuy. Dia nggak mendapatkan sebuah hukuman ataupun sebuah siksaan, enggak. Dia hidup biasa aja. Bahkan di awal-awal ketika dia baru masuk, dia mendapatkan banyak sekali kunjungan dari para pejabat. Bahkan banyak sekali yang mau nyuplainya. Tapi sayangnya ketika Kaisar tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali mengangkat Zhang Choi, membuat Zhang Choi mulai ditinggalkan. Bahkan kepala sipir ketika dia menemukan Zhang Choi yang kesakit-sakitan, berpikir kalau Zhang Choi ini sedang coba-coba untuk berpura-pura. Tapi ketika melihat Zhang Choi yang benar-benar sekarat dan juga koma, barulah dia panik dan melaporkannya kepada Kasim hingga berita itu sampai ke Kaisar. Dan benar saja, tak lama setelahnya kini tabib terbaik pun datang untuk dapat memeriksa Zhang Choi. Tapi di sini tabib tua ini mengatakan kalau Zhang Choi nggak ada harapan lagi karena saat ini untuk di zaman ini penyakit ini belum ada obatnya, ujar dari Pak tua itu, yang membuat Zhang Chun yang merupakan putra kedua tentunya dia sangat amat bersedih ketika dia melihat kalau ternyata bapaknya nggak punya harapan lagi. Dan untuk Pak tua tabib, dia sempat menawarkan untuk memberikan sebuah bubuk anestesi untuk membuat Zhang Choi tidak kesakitan. Tapi sayangnya di sini orang ini Zhang Hyun dia meminta untuk tidak perlu melakukannya. Biarlah bapaknya berakhir dengan tenang, ucap dari orang ini. Tapi di sini dia sungguh sangat kesal karena kenapa bapaknya harus mendapatkan penyakit seperti ini. Apakah ini semua karena stres dan juga pikiran? Padahal bapaknya adalah pedang tajam yang dimiliki oleh Kaisar. Dia selalu melakukan semua untuk Kaisar, tidak untuk dirinya sendiri. Tapi kenapa para pejabat lainnya yang menerima semua berkah yang diberikan oleh Kaisar, tapi kenapa malah bapaknya yang terluka seperti ini? Ucap dari Zhang Hyun, dan dia benar-benar tidak terima. Bahkan dia benar-benar mengutuk semua orang-orang yang tidak mau menjenguk bapaknya ketika dia di penjara. Dan ketika dia sedang sakit keras, nggak ada satu orang pun yang datang untuk dapat menjenguk bapaknya. Dan itu tentunya membuat Zhang Su dia pun benar-benar sedih dan juga kesal. Tapi tak lama setelahnya ada seseorang yang datang yang mengejutkan bagi Zhang Sun, kalau ternyata yang datang itu adalah suara yang tidak asing bagi dirinya. Itu adalah suara dari Shenlang, dan itu membuat Zhang Hyun dia pun bingung bagaimana mungkin Shenlang datang, karena yang dia tahu ayahnya, bapaknya ini adalah musuh bebuyutan dari Shenlang. Tapi kenapa malah Shenlang yang memberikan sebuah salam perpisahan ini? Bagaimana mungkin, ucap dari orang ini. Dan itu membuat Zhang Hyun tentunya dia menyambut Shenlang. Apalagi saat ini Shenlang dia datang bersama dengan pangeran kelima. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini bukan untuk melayat, tapi dia ingin menyembuhkan Zhang Choi. Dimana dia mengatakan kalau dia saat ini telah membawa 2 orang asistennya untuk dapat menyembuhkan penyakit dari Zhang Choi. Dan apakah Shenlang dapat menyembuhkan penyakit dari Zhang Choi? Mengingat Shenlang adalah seorang dokter di kehidupan dia yang sebelumnya, tentunya untuk penyakit usus buntu easy lah untuk seorang dokter. Tapi yang menjadi masalahnya teknologinya nggak ada cuy. Apalagi saat ini kan antibiotik di kala itu nggak ada. Tentunya itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutnya nanti sore lagi. Bye, thank you.